Penginderaan jarak jauh merupakan metode untuk mengumpulkan informasi tentang permukaan bumi dari jarak jauh tanpa harus langsung mengamati objek tersebut. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan satelit atau pesawat yang dilengkapi dengan sensor. Kemudian ada jenis sensor itu ada dua, yaitu sensor pasif dan sensor aktif. Sensor pasif digunakan untuk mengukur radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Contohnya adalah kamera optik yang menangkap gambar seperti mata manusia, dan sensor inframerah yang mengukur panas. Yang kedua adalah sensor aktif. Sensor aktif digunakan untuk mengirimkan gelombang elektromagnetik ke bumi dan mengukur gelombang yang dipantulkan kembali. Contoh sensor aktif adalah radar yang menggunakan gelombang radio dan lidar yang menggunakan laser. Penginderaan jarak jauh itu yang pertama, pemantauan lingkungan, mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan seperti deforestasi, pengundulan hutan, atau pencemaran air dan udara. Yang kedua itu ada perencanaan tata ruang, membantu dalam merencanakan penggunaan tanah seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan kota. Yang ketiga itu ada mitigasi bencana, mengawasi dan menganalisis bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan gempa bumi untuk membantu tanggap darurat. Yang keempat itu ada pertanian, memantau kesehatan tanaman, mengidentifikasi area yang membutuhkan irigasi, dan merencanakan pola tanam yang lebih efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang wahana dari penginderaan jauh. Jadi, wahana adalah alat pembawa sensor yang ada pada penginderaan jauh, di mana wahana itu terbagi menjadi 3, yaitu satelit, pesawat terbang, dan juga drone. Nah, satelit sendiri itu dilengkapi oleh sensor-sensor yang dapat menangkap gambar dari seluruh planet. Lalu ada juga pesawat terbang, di mana ia itu biasanya dengan sensornya menangkap suatu daerah-daerah dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Lalu ada drone. Nah, drone ini itu biasanya digunakan untuk menangkap gambar-gambar yang hanya ada di sekitar wilayah tertentu saja. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Proses dan teknik analisis. Yang pertama ada interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan proses membaca dan memahami gambar atau data yang diambil dari sensor untuk mendapatkan informasi yang berguna. Misalnya, analisis gambar satelit untuk memetakan area hutan atau kota. Selanjutnya ada pengolahan citra. Pengolahan citra ini diambil menggunakan perangkat lunak untuk memperbaiki kualitas gambar dan mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat, seperti mengolah gambar untuk menentukan area yang terkena dampak bencana. Penginderaan jauh memungkinkan kita untuk memantau dan menganalisis kondisi bumi secara luas dan detail, membantu dalam berbagai bidang, mulai dari pengelolaan lingkungan hingga perencanaan kota. Selanjutnya ada interpretasi peta dan citra penginderaan jauh. Interpretasi peta merupakan proses menganalisis dan membaca peta untuk memahami informasi geografis yang disajikan. Peta menunjukkan berbagai fitur, seperti jaringan transportasi, penggunaan lahan, dan batas administrasi. Selanjutnya ada interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan proses menganalisis gambar yang diambil oleh sensor dari satelit atau pesawat untuk mengidentifikasi fitur dan kondisi di permukaan bumi. Citra ini memberikan informasi yang lebih rinci dibandingkan peta. Bang. Paham. Yang kedua, ada jaringan transportasi. Jaringan transportasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi pemetaan. Yang kedua ada analisis konektivitas. Dan yang ketiga ada pemetaan perubahan. Yang pertama, identifikasi dan pemetaan, yaitu penginderaan jauh memungkinkan identifikasi dan pemetaan jaringan transportasi, seperti jalan, jalur kereta api, dan jalur pejalan kaki. Citra satelit dan foto udara dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi jalan dan perubahan infrastruktur. Yang kedua, analisis konektivitas, yaitu menggunakan citra untuk menganalisis konektivitas antara berbagai area, seperti bagaimana jalan menghubungkan kota atau daerah pedesaan.
Ini membantu dalam perencanaan, transportasi, dan pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir, pemetaan perubahan. Melacak perubahan dalam jaringan transportasi dari waktu ke waktu. Misalnya, pembangunan jalan baru atau perbaikan jalan yang ada, serta dampaknya terhadap mobilitas dan aksesibilitas. Yang ketiga, ada tata guna lahan. Tata guna lahan juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada klasifikasi penggunaan. Yang kedua, ada analisis perubahan. Dan yang ketiga, ada pemetaan dan perencanaan. Yang pertama, klasifikasi penggunaan lahan, yaitu menggunakan citra penggunaan jauh untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan seperti area pertanian, seperti perumahan industri, dan hutan. Teknik klasifikasi citra membantu dalam mengidentifikasi tipe-tipe lahan dan distribusinya. Yang kedua, analisis perubahan, yaitu memantau perubahan dalam penggunaan lahan dari waktu ke waktu, seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan atau ekspansi area industri. Ini penting untuk perencanaan dan pengolahan lahan. Dan yang terakhir, pemetaan dan perencanaan, yaitu menggunakan data citra untuk membuat peta tata guna lahan yang akurat, membantu dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Informasi ini penting untuk perencanaan kota, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya adalah teknik pengolahan citra. Yang pertama adalah enhancement ataupun peningkatan, yaitu menggunakan teknik untuk meningkatkan kualitas citra agar fitur yang lebih relevan dan mudah terlihat jelas, seperti meningkatkan kontras ataupun memperjelas detail. Yang kedua adalah classification ataupun klasifikasi, yaitu mengelompokkan pixel dan citra berdasarkan tipe atau fitur yang sesuai, penggunaan lahan yang sama. Metode ini termasuk dalam klasifikasi supervisi dengan pelatihan ataupun tidak supervisi, yaitu otomatis. Yang ketiga adalah change detection atau deteksi perubahan, yaitu membandingkan citra dari waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi perubahan dalam jaringan transportasi ataupun tata guna lahan. Lalu SIG itu apa sih? SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data geografis ataupun spasial. SIG memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber untuk menganalisis dan membuat peta yang memberikan informasi tentang berbagai aspek wilayah. Analisis keruangan. Analisis keruangan pada sistem informasi geografis merujuk pada proses memeriksa dan menilai data geografis untuk memahami pola dan hubungan di suatu wilayah. Ini melibatkan berbagai teknik dan metode untuk mengevaluasi bagaimana fitur geografis berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, potensi wilayah. Potensi wilayah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, identifikasi potensi. Sistem informasi geografis digunakan untuk mengidentifikasi potensi wilayah seperti lahan pertanian, sumber daya alam, dan area yang cocok untuk pembangunan. Data spasial dari sistem informasi geografis membantu untuk menentukan lokasi yang optimal untuk berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, analisis kesesuaian. Menganalisis kesesuaian lahan untuk berbagai penggunaan berdasarkan faktor-faktor seperti topografi, jenis tanah, dan iklim. Sistem informasi geografis dapat membantu dalam pemilihan lokasi terbaik untuk pertanian, industri, ataupun perumahan. Dan yang terakhir, perencanaan dan pembangunan. Membantu dalam merencanakan penggunaan lahan dan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang ada dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Analisis keruangan pada sistem informasi geografi atau SIG terhadap kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir adalah teknik dan metode dalam penetapan SIG. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Di dalam kesehatan lingkungan, ada pertama yaitu pemantauan kualitas lingkungan. Dalam SIG digunakan untuk memantau kualitas lingkungan termasuk pencemaran udara, kualitas air, dan kesehatan ekosistem. Data dari sensor dan citra satelit
diintegrasikan untuk memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan. Yang kedua, ada analisis risiko lingkungan, yaitu untuk menilai risiko lingkungan seperti kemungkinan banjir atau pencemaran dengan menganalisis data spesial. SIG juga dapat membantu dalam memetakan area yang rentan terhadap bencana alam atau dampak kegiatan manusia. Yang ketiga, ada perencanaan pengelolaan. Nah, di sini dia membantu dalam merencanakan dan mengelola upaya perlindungan lingkungan termasuk penetapan kawasan lindung dan pemantauan dampak. Manfaat sistem informasi geografis terkait kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah menyediakan informasi tentang penyediaan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya. Yang ketiga adalah menginvestasikan masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. Yang keempat adalah memonitor status kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah membantu menanggulangi bencana. Yang keenam adalah menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Dan yang terakhir adalah teknik dan metode dalam SIG. Yang pertama adalah pemetaan tematik, yaitu membuat peta tematik untuk menampilkan informasi khusus tentang potensi wilayah atau kondisi lingkungan seperti peta penggunaan lahan atau peta kualitas udara. Yang kedua adalah analisis overlay, yaitu menggabungkan beberapa lapisan data untuk menganalisis hubungan antara fitur seperti menggabungkan data penggunaan dengan data kualitas air untuk menentukan area yang memerlukan perhatian. Yang ketiga adalah buffer analysis, yaitu membuat area sekitar fitur tertentu atau misalnya radius sekitar pabrik untuk menganalisis dampak atau resiko yang mungkin timbul dari area tersebut. Nah, materi ini mengajarkan bagaimana SIG ini dapat digunakan untuk melakukan analisis kekurangan dengan berkaitan dengan potensi wilayah